Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadabbur surat An-Nas. Surat An-Nas berbicara tentang 4 hal pokok. Yang pertama berbicara tentang yang berlindung, yaitu a'udzu, aku berlindung. Manusia berlindung. Yang kedua berbicara tentang yang melindungi, yaitu Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Yang ketiga berbicara tentang bahaya dan keburukan sehingga perlu perlindungan. Bahaya dan keburukan tersebut adalah waswasil khannas. Lantas yang keempat adalah sumber dari bahaya. Penyebab dari bahaya. Jawabannya adalah minal jinnati wan nas. Jin dan manusia. Pertanyaan pertama, kenapa pada ayat pertama berbunyi Rabbin Nas? Tuhan manusia. Padahal di awal surat Al-Fatihah, Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam. Ada 2 jawaban. Yang pertama, karena yang berlindung dalam surat An-Nas adalah Nas, manusia, bukan seluruh alam. Jawaban yang kedua, karena bahaya dan keburukan yang dibicarakan dalam surat An-Nas terletak di dalam sudurin nas. Makanya disebutkan Rabbin Nas. Tadabbur berikutnya, perhatikan keindahan urutan Rabbin Nas. Berikutnya adalah Malikin Nas. Yang ketiga adalah Ilahin Nas. Renungi, tadabburi pengurutan yang sangat indah ini. Rabbun artinya yang maha memelihara. Tentu banyak yang memelihara. Orang tua memelihara, guru memelihara. Tapi tidak semua yang memelihara itu memiliki kekuatan. Malikin Nas. Yang memelihara dengan kekuatan dan kekuasaan tidak semuanya disembah. Ilahin Nas. Jadi orang tua kita hanya memelihara kita dan dia tidak punya kekuasaan atas kita. Pemerintah-pemerintah kita yang adil memelihara kita juga disertai dengan kekuasaan. Tetapi pemerintah itu bukanlah sesembahan, bukanlah tempat mengabdi. Allah Azza wa Jalla ilah. Maka tidak semua yang memelihara berkuasa dan tidak semua yang memelihara dan berkuasa disembah. Yang memelihara penuh dengan kekuasaan dan yang menjadi sesembahan di langit dan di bumi hanyalah Allah Azza wa Jalla. Tentu apabila Allah adalah sesembahan, tempat mengabdi seluruh penghuni langit dan penghuni bumi, tentu perlindungannya mengalahkan segala-galanya. Kemudian keindahan kedua tentang urutan Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Bahwa manusia ada yang mengibadahi Allah karena nikmat yang Allah miliki. Rabbun Nas. Karena Rabbun yang maha memelihara dengan aneka nikmat. Jadi orang yang menyembah Allah karena nikmat yang Allah miliki, mereka melihat rububiyah Rabbun Nas. Ada juga orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah karena kekuatan Allah, Malikin Nas. Dan yang ketiga, ada orang yang menyembah Allah karena memang Allah itu maha disembah, Ilahin Nas. Kalau Anda menyembah Allah karena nikmat yang Allah miliki, Anda menyembah Allah karena sebuah harapan, raja. Kalau Anda menyembah Allah karena kekuatan dan kekuasaan Allah, Malikin Nas, Anda menyembah Allah karena rasa takut, yaitu khauf. Tapi kalau Anda menyembah dan mengibadahi Allah karena Allah memang maha diibadahi, Ilahin Nas, berarti Anda menyembahnya dengan cinta. Karena kalau Allah maha diibadahi, Ilahin Nas, berarti dia segala-galanya.
Dan kalau Allah segala-galanya, tentu dia sangat dicintai. Jadi, Anda yang menyembah Allah karena nikmatnya, karena Anda melihat Rabbun Nas, berarti Anda menyembah Allah dengan harapan. Anda yang mengibadahi Allah karena kekuasaannya Malikin Nas, berarti Anda mengibadahi Allah dengan rasa takut alias khauf. Dan Anda yang mengibadahi Allah karena Allah memang maha diibadahi, karena Anda melihat Ilahin Nas, berarti Anda menyembah Allah disebabkan karena cinta. Tiga-tiganya bukan untuk dibedakan, bukan untuk dipisahkan, tapi untuk disatukan. Ibadahi Allah dengan harapan karena dia Rabbun Nas, ibadahi Allah dengan rasa takut karena dia Malikin Nas, ibadahi Allah dengan cinta karena dia adalah Ilahin Nas. Yang terakhir, waswasil khannas, bahaya dan keburukan yang luar biasa. Setidaknya ada 5 bahaya yang menjadi waswas itu. Ulama kita mengatakan waswas adalah semua yang diletakkan dan dibisikkan syaitan dalam jiwa manusia dinamakan waswas. Lalu ada 5 jenis waswas dalam diri manusia yang menjadi keburukan dan bahaya. Waswas paling besar bahwa setan meletakkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang dalam jiwa manusia. Merusak akidah. Waswas yang kedua, bahwa setan membujuk rayu dan menggoda manusia untuk melakukan maksiat. Waswas yang ketiga, bahwa setan berusaha agar manusia malas atau menunda-nunda ketaatan. Waswas yang keempat, bahwa setan berusaha agar manusia ria di dalam taat. Waswas yang keenam, yang kelima maksud saya, bahwa setan berusaha untuk ujub. Jadi sedapat mungkin setan merusak akidah Anda. Kalau tidak bisa, maka dia ingin mengotori Anda dengan berbagai maksiat. Kalau tidak bisa juga, maka dia akan membuat Anda malas beribadah. Kalau tidak bisa juga, maka dia akan membuat Anda ria dalam beribadah. Kalau tidak bisa juga, maka dia akan membuat Anda ujub di dalam beribadah. Inilah 5 bahaya, dan jika Anda telah selamat dari 5 bahaya yang menjadi waswasil khannas ini, Anda benar-benar telah berada di atas siratal mustaqim, perjalanan Anda akan berakhir dengan surga insya Allah. Tapi Anda tidak akan mampu melawan 5 bahaya ini dengan kekuatan Anda, karena Anda memang lemah, nggak punya kekuatan, tapi Anda hanya bisa selamat dari 5 bahaya ini dengan pertolongan dan perlindungan. Perlindungan dari Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Oleh sebab itu, bacakanlah surat An-Nas dan hadirkanlah hati yang betul-betul minta tolong kepada Allah. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.